Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 9 subtema 2 pembelajaran 4 IPS usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Berikut adalah contohnya. Lalu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan maupun dalam hal lainnya. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri atau perorangan sebagai berikut. Usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, mebel, meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Contoh lainnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok sebagai berikut. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Contoh firma di Indonesia. 1. Firma hukum seperti kantor pengacara maupun kantor konsultan. Hukum merupakan contoh dari bentuk badan usaha berupa firma. 2. Firma Diadora. Ini kegiatannya ialah memproduksi alat-alat olahraga. 3. Perusahaan firma Crocs yang memproduksi fashion, jenis sepatu dan sandal.
CP atau Persekutuan Komanditer. CP adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CP berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. PT terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Setiap orang dapat memiliki atau membeli saham terbuka ini. PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu. Biasanya terbatas di kalangan keluarga. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perjan, perusahaan umum, perum, dan perusahaan perseroan, persero. Berikut adalah perbedaannya. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumen. Koperasi ini menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis. Keuntungan yang didapat dari penjualan
akan dibagikan kepada anggotanya. Koperasi produsen diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jumlah atau dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Koperasi serba usaha. Selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU.